Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari, dan podcast kali ini kita akan bercerita tentang sebuah roti. Kisah ini bermula dari sebuah sekolah. Ya, bisa dikatakan sekolah ini adalah sekolah SMA ya, sekolah menengah atas. Dan tinggallah di sekolah itu banyak siswa yang belajar di sana. Dan salah satu siswa di sana ada yang bernama Suci. Dia adalah seorang siswa perempuan yang rajin ibadahnya, yang rajin sholatnya, dan berperangai baik, dan terkenal menjadi orang-orang yang alim. Sekolah tersebut adalah sekolah yang favorit di masanya. Banyak anak-anak orang kaya yang masuk di sekolah sana dan hidupnya sangat mewah. Dan cukup unik, sekolah ini mempunyai kebiasaan yaitu selalu sarapannya ketika pagi-pagi berangkat sekolah yaitu adalah roti. Dan sarapannya kebanyakan mereka di sekolah karena tidak sempat mengejar waktu untuk berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, pada suatu hari guru BP dan juga kepala sekolah bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan karena banyak laporan dari guru-guru yang mengajar di kelas, anak-anak membawa peralatan yang seharusnya tidak boleh ada di dalam sekolah. Misalkan seperti senjata tajam, barang-barang haram, narkoba, dan lain-lainnya. Dan juga alat kosmetik untuk perempuan yang pastinya kurang bermanfaat ketika dalam pelajaran. Akhirnya petugas pun dibentuk dan menyisir setiap kelas yang ada. Masuk satu demi satu kelas. Banyak guru yang menemukan alat-alat yang tidak penting seperti make up bagi perempuan, bahkan banyak yang membawa rokok dan lain-lainnya. Ya, siap-siap bagi yang kena, pasti mereka akan dibawa ke ruang BP dan bahkan dipanggil orang tuanya. Nah, suatu ketika pada saat itu sampailah di tempat ruang kelasnya Suci. Di kelas ini semua siswa sudah diperiksa, tinggal Suci. Ketika Suci ingin diperiksa tasnya, maka Suci memberontak dan bahkan menarik tasnya. Dia mengatakan, saya tidak mau untuk diperiksa. Orang-orang semakin curiga apa yang dibawa Suci di dalam tasnya. Sampai petugas pun saling adu tarik dengan Suci. Dan akhirnya tas yang di bawahnya pun jatuh ke lantai. Heran, benar-benar heran. Semua teman sekelasnya melihat isi dalam tas yang berjatuhan di atas lantai itu ternyata banyak sekali isinya roti. Dan roti ini bukanlah roti baru, tapi bahkan roti bekas. Dan seketika teman-temannya pun yang melihat menangis, disusul dengan Suci. Dia pun menangis. Tapi bingung, 1000 bingung yang dialami oleh petugas yang melakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena isinya roti. Buat apa dia bawa roti sebanyak ini ke sekolah? Dan akhirnya Suci menjelaskan sambil terisak tangisnya bahwasanya roti ini saya pungut di tong sampah setiap pagi ketika anak-anak pada sarapan dan mereka tidak habis memakannya di waktu pagi tadi. Dan sisa itu dibuang ke tong sampah dan ternyata semua sisa itu diambil oleh Suci. Dan untuk apa semua roti ini? Tanya oleh petugas. Suci menjawab,
roti ini untuk saya karena saya tidak punya uang untuk makan pagi, siang, dan malam. Dan juga saya punya ibu di rumah yang sudah tidak bisa mencari penghasilan, dan ibu tidak punya bahan pangan yang harus dimakan. Dan roti yang sisanya ini saya bawa pulang untuk ibu saya makan siang dan malam. Hanya itu yang saya lakukan setiap hari. Makanya tadi saya malu ketika ingin diperiksa oleh bapak atau ibu. Seketika tangis Suci semakin terisak, dan ternyata satu kelas itu dan satu sekolahan itu menjadi tahu bahwasanya Suci bukanlah orang yang mampu. Satu sekolahan menangis bersama. Karena kenapa? Sahabat, teman yang duduk di samping kalian, tapi kalian tidak tahu bagaimana kondisi rumahnya, tapi kalian tidak tahu bagaimana kondisi perutnya. Jangan mengaku sahabat, jangan mengaku teman kalau kalian belum tahu hal-hal seperti itu oleh temanmu, oleh sahabatmu. Dari kisah ini dapat kita simpulkan, teman-teman semuanya, bahwasanya kita harus lebih peduli dengan orang-orang di samping kita terlebih dahulu, khususnya teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Jangan sampai kita peduli pada yang jauh, tapi yang dekat kita acuh. Karena sesungguhnya yang paling dekat adalah tetangga kita. Untuk itu, berbagilah. Dan jangan lupa dari video ini dan dari podcast ini, kita dapat belajar bahwasanya bersyukur. Ketika kita punya uang banyak, jangan sampai mubazir. Dan jangan sampai itu jadi hal yang banyak tidak berguna untuk kita. Belilah secukupnya, makanlah sekenyangnya, jangan sampai berlebihan. Kalau memang tidak kuat, tidak cukup, dan sudah penuh, maka berikanlah kepada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.